semua apapun yang kamu nikmati dalam kehidupan ini itu akan hilang, sirna, terputus, akan meninggalkanmu. Makanya banyak di dalam ayat-ayat Allah dan dalam hadis-hadis Nabi dijelaskan tentang kematian. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Imran 185 surat yang ketiga, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan akan disempurnakanlah nanti pada hari kiamat segala amal-amal manusia. Yang baik dapat baik, yang buruk dapat buruk. Ya. Wa man juziya 'anil nar udkhilal jannata faqad faz. Siapapun orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia orang yang beruntung hidupnya, sukses, bahagia. Jadi orang yang sukses itu apa ya, Bapak Bu? Tanda orang yang sukses itu adalah kata Allah, kalau dia dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu tandanya orang yang sukses hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syukran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maqal fi haditsil ukhra, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'al hasanata wa khaliqin nas bi khuluqin hasan wa khairukum man ta'alamal qur'ana wa 'allama. Iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'al yashabi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Para jamaah Bapak Ibu salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah telah banyak memberikan nikmat pada kita yang tidak terhitung nilainya, baik nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat harta dunia, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang kita manfaatkan untuk aktivitas kita, untuk kegiatan kita, untuk pekerjaan kita, bahkan untuk ibadah kita kepada Allah. Dan oleh sebab itu patut kita syukuri bahwa nikmat tersebut kita manfaatkan, kita gunakan untuk senantiasa berada di jalan Allah. Maka setiap nikmat yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk gunakan kebaikan, maka akan bernilai ibadah, bernilai barokah. Sebaliknya nikmat yang Allah titipkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, tidak kita manfaatkan untuk di jalan Allah, tidak kita gunakan untuk ibadah, mentaati Allah, maka nikmat tersebut akan bernilai bencana, malapetaka, dan dosa. Sebab kita telah mengingkari, mengkufuri nikmat yang Allah berikan. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Ibrahim
Surat yang ke-14 ayat yang ke-7, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah telah memaklumatkan kepada kalian, memberitahukan kepada kalian, seandainya kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka pasti akan aku tambah nikmat tersebut. Akan aku berikan nikmat yang lebih banyak lagi, yang lebih besar lagi. Sebaliknya, ketika kalian berani mengingkari, mengkufuri nikmat yang aku berikan, engkau gunakan nikmat yang aku berikan untuk berbuat maksiat, mendurhakai diriku, maka perhatikanlah, kata Allah, siksaku betul-betul berat, siksaku betul-betul menyakitkan nanti pada hari kiamat kelak. Para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah ta'ala, kalau kita memahami ayat Allah ta'ala ini menunjukkan bahwa Allah memberikan kesempatan kepada manusia, terutama kepada kita orang yang mengaku beriman kepada Allah, seandainya kita menggunakan nikmat ini di jalan yang benar untuk mentaati Allah, maka Allah tambah nikmat tersebut. Allah berikan ketenangan dalam hidup kita, kebahagiaan, bahkan jaminan keselamatan nanti di akhirat kelak. Sebaliknya, tatkala kita menggunakan nikmat yang Allah berikan, segala fasilitas yang kita gunakan ternyata kita gunakan untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa, bahkan meninggalkan perintah Allah, kita tidak ingat kepada Allah, kita banyak berbuat dosa kepada Allah. Semakin banyak nikmat yang Allah titipkan, bahkan semakin banyak perbuatan dosa kita, semakin kita jauh kepada Allah, semakin kita lalai untuk ibadah kepada Allah, maka akan kebinasaan, kesengsaraan, siksa yang akan kita dapatkan baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang dimana pada malam hari ini Allah masih menanamkan dalam diri kita nikmat yang paling agung tiada tara, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Karena nikmat ini merupakan nikmat pilihan yang Allah berikan secara khusus kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dari kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mentaati Allah, maka orang-orang seperti ini akan diberikan nikmat oleh Allah, ya, nikmat iman dan nikmat Islam. Kenapa? Karena kalau Allah itu mencintai seseorang hamba, maka dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan pahamkan dia tentang agama. Jelaskan dalam hadis Imam Bukhari, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan memberikan kemudahan hamba tersebut untuk bisa mempelajari agama. Allah akan mudahkan dia untuk menuntut ilmu. Allah akan mudahkan dia untuk ibadah. Allah mudahkan dia untuk menjalankan ibadah sholatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya, mencari ilmu dan ibadah-ibadah yang lain. Itu tandanya Allah suka, Allah tresno, Allah gati, ya, kepada hamba tersebut. Itu kalau Allah menghendaki kebaikan. Sebaliknya kalau Allah menyesatkan, Allah tidak peduli, maka dia akan terlonta-lonta dalam kesesatan. Dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Orang yang seperti ini dibiarkan hidupnya terseok-seok. Kenapa? Karena orang tersebut orang yang berpaling dari agama, orang berpaling dari petunjuk, jauh dari Al-Quran, tidak mau menerima hidayah iman dan Islam, ya. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongga wa nasuru yaumal qiyamati a'ma." Dijelaskan di dalam surat Thaha surat 20 124, Allah taala menjelaskan, barang siapa yang berani berpaling meninggalkan peringatanku yaitu Al-Qur'an sebagai petunjuk satu-satunya di muka bumi ini untuk manusia. Jadi Al-Qur'an ini merupakan satu-satunya petunjuk kitab yang bisa menghantarkan, menunjukkan manusia kepada apa? Keselamatan, kebahagiaan, baik di dunia maupun nanti sampai di akhirat. Itu hanya Al-Quran. Karena Allah mengatakan Alkitab
Al-Quran adalah hudan, petunjuk. Maka siapapun mereka yang berpaling, tidak mau mengikuti petunjukku, tidak mau diatur oleh Al-Quran, hidupnya jauh dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, maka orang yang seperti ini, kata Allah, akan diberikan kehidupan yang sempit, terasa sesak di dada, terasa tidak nyaman, tidak bahagia hidupnya, tidak merasakan ketenangan, kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan. Meskipun harta berlimpah ruah, meskipun semua tercukupi, fasilitas ada, semua apa yang diinginkan pasti terlaksana, terkabulkan. Tapi sayangnya dia tidak mau menerima hidayah Allah, dia tidak mau menerima petunjuk Allah. Dia jauh, dia lemparkan jauh-jauh itu iman dan Islamnya. Maka orang seperti ini hidupnya akan terseok-seok. Maka para jamaah Bapak Ibu, itu di dunia, apalagi nanti di akhirat, orang yang seperti ini akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ingkar, kufur kepada Allah dalam kondisi buta. Tidak ada petunjuk yang mengarahkan dia nanti, menghantarkan dia nanti ke dalam jannah atau surganya Allah Ta'ala. Semoga kita terhindar ya, dari orang-orang yang berpaling dari petunjuk Allah. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, suatu hari malaikat Jibril alaihissalam ini mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangan malaikat Jibril ini hanya memberikan 3 pesan, 3 wasiat, 3 nasihat kepada Nabi. Apa wasiat yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW? Diriwayatkan dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala bahwa Jibril pernah mendatangi Nabi, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi. Atani Jibril faqala, Jibril pernah mendatangi diriku, kemudian menyampaikan pesan. Pesannya apa? Yang pertama kata malaikat Jibril, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, urip sakarepmu. Kamu pengen ibadah atau tidak ibadah, sakarepmu. Nggih, itu pesan Nabi. Kamu mau mentaati Allah atau tidak mentaati Allah, sesukamu. Kamu mau mengerjakan sholat atau tidak sholat, sesukamu. Kamu mau puasa tidak puasa, sesukamu. Kamu mau belajar Al-Quran, belajar agama atau tidak, itu sesukamu. Itu hak, itu pilihanmu, kata malaikat Jibril. Kenapa? Fa innaka mayit. Karena satu saat nanti kamu akan menghadapi kematian. Jadi para jamaah Bapak Ibu, terkait dengan pesan Nabi, yang pesan malaikat Jibril kepada Nabi yang pertama adalah bahwa hidup itu pilihan. Ya, hidup itu apa? Pilihan. Kata malaikat Jibril, silakan hidup sesukamu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah memberikan pilihan kepada manusia, mau dia beriman, mau dia kafir, mau dia musyrik, mau dia muslim, mau dia taat atau tidak taat, itu silakan. Ya, silakan kamu ambil mana yang kamu inginkan. Kenapa? Karena semua apapun yang kamu nikmati dalam kehidupan ini itu akan hilang, sirna, terputus, akan meninggalkanmu. Makanya banyak di dalam ayat-ayat Allah dan dalam hadis-hadis Nabi dijelaskan tentang kematian. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Imran 185, surat yang ketiga, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innamat wafawna ujurakum yaumal qiyamah, dan akan disempurnakanlah nanti pada hari kiamat segala amal-amal manusia. Yang baik dapat baik, yang buruk dapat buruk. Ya. Wa man juziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapapun orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia orang yang beruntung hidupnya, sukses, bahagia. Jadi orang yang sukses itu apa ya Pak Bu? Tanda orang yang sukses itu adalah, kata Allah, kalau dia dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu tandanya orang yang
sukses hidupnya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya permainan, tipu muslihat, sesuatu yang melalaikan. Jadi kalau orang hidup tidak mengambil pelajaran dari hikmah yang disampaikan oleh Allah dan Nabi, maka dia akan tertipu. Kenapa? Seandainya dia mau berpikir bahwa dia hidup itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa, Pak Bu? Ibadah. Makanya benar kata Allah surat Adz-Dzariyat yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah, ya. Jadi kalau ada orang yang dia ini hidupnya hanya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan mengandung dosa, mengandung madharat, keburukan. Nah, ini orang yang nanti paling celaka di akhirat kelak. Jadi orang yang paling celaka, yang paling menyesal nanti di akhirat adalah mereka yang dikasih umur yang panjang tapi dia kosong dari kebaikan. Jelas Pak Buge? Kadang ada orang pengen ya, aku pengen uripe dawa, umure panjang, pengen suwi urip nang donya, pengen lama hidup di dunia. Tapi dia tidak berpikir bahwa orang hidup di dunia itu ketika dia pengen umur panjang, kalau umur itu tidak diisi dengan kebaikan, amal soleh, ketaatan, keimanan, apa yang terjadi? Manusia yang paling buruk adalah ya ini, dikasih umur panjang tapi diisi dengan kejelekan-kejelekan, keburukan. Tidak mau sholat, tidak mau belajar agama, tidak mau puasa, tidak mau menutup aurat, tidak mau kembali bertobat kepada Allah. Coba Bapak Ibu, enten apa mboten sing ngoten iki? Padahal umurnya sudah 80 tahun sampai ngancek 90 tahun ya urung tobat. Jelas ya Pak Bu? Dia minta umur yang panjang, ternyata apa? Umur itu malah menjadikan dia bertambah dosanya, bertambah durhakanya, bertambah buruknya dia kepada Allah. Boten kok semakin tambah apik, amalanipun malah tambah Allah, tambah awon. Nah, orang yang seperti ini, orang kata Nabi, sarrunas man tala umruhu wa asa amaluhu. Seburuk-buruk manusia, sejelek-jelek manusia yang dikasih umur panjang tapi diisi dengan keburukan. Dikasih umur panjang tapi tidak pernah mau tobat, tidak mau ibadah. Enten awan Bu? Enten ya? Pirang-pirang. Nah, oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu, ini pesan malaikat Jibril, hati-hati. Kenapa? Karena setiap manusia nanti pasti akan mengalami namanya maut atau mayit. Innakum mayyitun, kalian semua akan menjadi mayit. Akan menjadi mayit. Ya, makanya dikatakan oleh Nabi itu kata-kata mayit, mautun itu adalah apa? Yang memutuskan antara kehidupan dunia menuju alam akhirat, itu namanya maut. Mana dalilnya? Di dalam hadis Imam Tirmidzi dikatakan aksiru dzikra min ladzat, yakni al maut. Hendaknya kalian memperbanyak mengingat pemutus apa? Kenikmatan, kelezatan dunia yang kamu rasakan. Napa enten Pak Bu? Wong panggah enak terus uripe nang donya. Ora mati-mati. Enggak ada. Bahkan sekelas Korun saja yang dia banyak hartanya yang tidak bisa dihitung, nilai harta yang dia miliki baik emas, perak, lan sak piturute itu nggak bisa dihitung sudah. Itu aja terputus. Matinya ya sul khotimah, gitu. Karena tidak mau ibadah, tidak mau taat kepada Allah, tidak mengikuti dakwanya Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga Fir'aun yang dikasih jabatan, kekuasaan, kedudukan, tidak semakin tobat kembali kepada Allah, mengikuti seruan dakwanya Nabi Musa, malah kemlelet, adigung-adiguna, sombong, angkuh, merasa dirinya paling besar, merasa dirinya paling kuat, bahkan mengaku sebagai
Rob atau penguasa yang berhak mengatur urusan semua rakyatnya. Allah tidak boleh berhak mengatur manusia. Apa yang terjadi? Matinya hina. Betul nggak? Ya itulah. Apa yang disombongkan Bapak Ibu? Apa yang dipamerkan? Hidup itu hanya sementara. Orang hidup hanya menunggu mati. Ya itu. Makanya pesan malaikat Jibril, Muhammad, hati-hati. Terserah kamu hidup sesukamu, tapi kamu akan mati. Yang kedua, pesan malaikat Jibril alaihissalam adalah apa? Bib ma syi'ta fa innakum fariquh. Cintailah siapapun yang kamu cintai Muhammad, kamu akan pasti berpisah. Gini mboten Pak Bu? Enten tiyang saking cinta buta akhirnya napa Pak? Mati bareng. Nah, bunuh diri bareng, ya. Ikut bunuh diri bersama-sama. Karena apa? Saking cinta buta. Namanya cinta buta. Nah, cinta itu kan ada dua. Cinta yang dilandasi syariat, cinta yang dilandasi nafsu. Cinta yang dilandasi syariat itu akan membawa kebahagiaan, akan bisa menghantarkan ke dalam surga. Contohnya bagaimana? Contohnya suatu hari datang kepada Rasulullah seorang sahabat, kemudian bertanya, ya, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan sih hari kiamat? Tanya hari kiamat, ya Pak Bu. Jawab oleh Nabi. Ditanya lagi, ma'adatalaha. Kalau kamu tanya hari kiamat, kira-kira apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat atau kematian? Apa? Kata sahabat tadi, ma'adatallahu min salatin wa zakatin wa saumin. Walakinni uhibullah wa rasulah. Saya tidak punya bekal dari amal yang saya kerjakan yang begitu banyak, baik dari sholatku, puasaku, zakatku, sedekahku, atau yang lain. Cuman yang aku tanamkan dalam diriku adalah bagaimana cintaku kepada Allah dan Rasulullah melebihi segala-galanya. Masya Allah. Itu yang aku persiapkan untuk menghadapi hari kiamat atau kematian. Apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahba, ya, almar'u ma'aman ahabba, atau anta yusyaru man ahbabta. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapapun yang nanti dia cintai di dunianya. Kalau dia cinta kepada siapapun itu karena Allah, pasti akan bahagia hidupnya. Ya, Pak Bu, apapun yang kita cintai landasannya karena Allah, lillah. Ya, karena Allah, untuk Allah, billah, karena Gusti Allah, untuk Allah. Ya, insya Allah kecintaan inilah yang bisa melanggengkan nanti pada hari kiamat dikumpulkan ke dalam surga. Kalau cintanya itu karena dasar Allah, ketaatan. Contoh cinta kepada orang alim, cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada orang beriman, cinta kepada seseorang tapi karena Allah. Salah Pak Bu. Ini meskipun nanti berpisah, tapi perpisahan dia tidak sia-sia. Jelas ya? Suami cinta kepada istri. Kalau dia mencintai istrinya dan istrinya dibina, diarahkan, diajarkan agama sampai meninggal dunia, berpisah di dunia, nanti di akhirat akan bertemu kembali. Nggih napa mboten Pak Bu? Iya. Kecintaan istri kepada suami, suami cinta kepada istrinya karena Allah. Atau seorang saudara muslim mencintai muslim yang lainnya, meskipun sekali dia bertemu hanya sekali di dunia, tapi cintanya dia karena Allah, nanti akan bertemu kembali. Mana dasarnya? Di dalam surat yang dijelaskan oleh Allah, yaitu apa? Az-Zariyat, surat yang ke-67. Itu. Al-akhillau yawma idin ba'dum li ba'din aduun ilal muttaqin. Ya. Nanti pada hari kiamat manusia yang mereka saling mencintai, berakrab-akrab, itu mereka bisa saling bermusuhan. Kenapa? Karena kecintaan mereka atas dasar dunia, syahwat, nafsu. Nah, ini bisa saling bermusuhan Pak Bu. Cintanya mereka bukan karena agama, bukan karena Allah, tapi karena apa? Karena nafsu. Maka orang seperti ini nanti akan menjadi musuh.
Ya, makanya banyak orang tergelincir nanti pada hari kiamat tuh jalanan konco, teman, sahabat yang semasa di dunianya dia cintai, ya kemana-mana diikutin, ya mau ke tempat maksiat diikutin, mau ke tempat-tempat hiburan diikutin, ya apapun yang itu melanggar agama Allah diikutin. Ternyata apa? Ternyata temannya malah membawa ke jurang neraka. Itulah hati-hati Pak Bu. Semanten ugi ngoten. Suami istri cinta kepada suami melebihi cinta kepada Allah, ternyata suaminya melanggar agama tetap diikutin. Nah itu berarti dia ngajak ke neraka. Makanya hati-hati Pak Bu. Cinta itu harus kepada manusia itu dengan syarat. Syaratnya apa? Selama yang dicintai itu betul-betul berada di atas ketaatan dan kebaikan, itu wajib diikutin. Tapi kalau cintanya melanggar syariat, melanggar agama Allah, tidak wajib diikutin dan tidak usah dicintai, ya, karena membawa malapetaka. Kemudian para jamaah Bapak Ibu, maaf tadi surat Az-Zukhruf ya, bukan Ad-Dariyat, surat Az-Zukhruf ayat 67 ya. Maka orang-orang yang saling bermusuhan itu karena atas dasar nafsu dunia, syahwat, itu mereka akan saling bermusuhan, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini yang bertakwa Pak Bu. Makanya kita duduk di majelis ilmu hanya 1 jam mendengarkan ceramah apa yang kita sampaikan, tapi ilmu yang kita dapatkan, kita amalkan dalam kehidupan kita, hanya kita bertemu berkumpul 2 pekan sekali, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar dan berkah, sehingga kalau kita nanti diizinkan oleh Allah bertemu kembali di surga, itulah yang dinamakan cinta yang betul-betul membawa manfaat. Kenapa? Anda mencintai saya karena dasar ilmu. Nggak mungkin penjenengan rawuh mriki mendengarkan pengajian kalau tidak ada rasa cinta. Cintanya apa? Karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena dunia. Jenengan mengharapkan saya apa? Oh, enggak duwe apa-apa. Ya. Yang ketiga, pesan malaikat Jibril kepada Nabi apa? Yaitu i'mal masyita fa innaka muzyun bih. Beramalah sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Kamu mau lakukan apa saja terserah. Kamu pengen maksiat, kamu pengen berbuat ini dan itu, ya. Kamu tidak mau ibadah, terserah, kata malaikat Jibril. Kamu akan dihisap nanti. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya. Kita hidup di dunia ini sekali, jangan sampai salah kita beramal. Kita mengikuti orang-orang, contohnya tidak memiliki ilmu yang benar, mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak paham terhadap petunjuk Allah, Quran dan Sunnah Nabi, jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, jauh dari iman tauhid, tidak paham tentang akidah yang sahih. Ya, malah kita terjerumus dalam kesesatan. Banyak di luar sana. Ketika orang belajar agama, dia tidak melihat apakah orang yang menyampaikan itu paham tentang iman tauhid, akidah, tentang ibadah yang sahih, tentang Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Akhirnya terjerumus dalam apa? Penyimpangan dan kesesatan. Ketika dia beramal ibadah, ternyata ibadahnya salah kaprah. Salah kaprah. Maka orang seperti ini, kata Allah SWT apa? Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alna haba'am mansura. Kami hadapin nanti semua amal yang kalian lakukan, dan kemudian kami tunjukkan ini loh amal kamu, ternyata amal kamu itu melanggar syariat, melanggar aturan Allah, tidak berguna sedikit pun, hilang seperti diterpa angin. Debu yang diterpa angin lenyap tanpa tersisa. Kenapa Pak Bu? Karena amal ibadah yang dia kerjakan tercampuri dengan syirik, tercampuri dengan kekufuran, tercampuri dengan riya, kadang tercampuri dengan bid'ah-bid'ah yang menyesatkan, dan masih banyak lagi. Ya, hati-hati. Silakan kamu beramal ibadah, tapi kamu nanti akan dihisab, kamu akan dipertanggungjawabkan. Makanya Allah katakan apa? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Siapapun orang beramal kebaikan, meskipun dia sedikit, tetap akan diperlihatkan nanti pada hari kiamat. Meskipun kita ada duri, beling, kayu, ataupun batu di tengah jalan, kita singkirkan, itu akan dicatat Pak, sedetail apapun. Betul. Meskipun kita ada tahu, ada ludah,
di pinggir masjid atau di depan masjid kita siram, ada kotoran kita bersihkan, kita nyapu masjid, musola, tempat-tempat rumah Allah, meskipun itu kotoran sedikit, itu akan dihisap oleh Allah, diperlihatkan nanti gitu. Si fulan dulu pernah nyapu masjid, si fulan pernah membuang kotoran, si fulan pernah membersihkan masjid, si fulan pernah dia mengajarkan ini dan itu, pernah membuang batu duri di jalan karena mengganggu orang lewat. Itu nanti akan diperlihatkan sekecil apapun, ya, meskipun orang tidak tahu. Dan sebaliknya, sekecil apapun perbuatan jahat kita, perbuatan buruk kita, akan diperlihatkan di hadapan manusia. Ya, jadi para jamaah ibu, itu pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita. Mudah-mudahan 3 pesan ini bisa menjadikan ya tazkirah, nasihat, sekaligus pelajaran, peringatan kepada kita agar kita senantiasa untuk selalu berhati-hati dalam kehidupan di dunia ini. ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.